Saat ini saya mengajak kita semua membuka Alkitab. Mari bersama kita membuka kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28. Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 yang menjadi pembacaan kita saat ini. Dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penebusan Tanah. Dan pembacaan ini saya minta saudara-saudara sekalian membacakannya di rumah masing-masing. Menaati hukum untuk kebaikan hidup. Judul khotbah kita saat ini. Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Shalom. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kepada kita. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di situasi pandemi COVID-19 ini. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagian atau kebanyakan dari kita pasti sudah tahu, mengerti dan memahami arti hukum secara umum. Kita juga sudah tahu bahwa di Indonesia ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum adat, hukum pertanahan, dan masih banyak lagi hukum-hukum yang ada di negara kita ini. Dan kita juga mengenal bahwa negara kita ini adalah negara hukum, di mana semua aspek kehidupan diatur dalam hukum. Hukum secara sederhana diartikan sebagai kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Tetapi kenyataannya ditemukan hukum itu tidak dapat mengatur tingkah laku manusia. Contoh sederhananya, hukum tentang lingkungan hidup. Pemerintah membuat aturan, buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin sebagian dari kita menyadari akan peraturan ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Tetapi kebanyakan orang meremehkan aturan ini dengan membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, membuang sampah di laut, bahkan membuang sampah di jalan. Dari sini perlu dipertanyakan bagi kita semua, apakah hukum itu penting dalam kehidupan kita? Hukum atau kumpulan peraturan-peraturan dasar di Indonesia dibuat dan dimuat dalam undang-undang. Kita semua tahu bahwa undang-undang itu adalah kitab hukum yang dibuat oleh pemerintah. Di dalam zaman Perjanjian Lama pun memiliki kitab yang berisi hukum dan peraturan yang mengatur tingkah laku kehidupan umat Israel yang dibuat langsung oleh Allah. Dan kitab itu disebut Imamat. Dalam pembacaan kita saat ini, Imamat 25 merupakan kumpulan peraturan atau hukum kekudusan yang ditetapkan oleh Allah di Gunung Sinai kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel ketika nantinya mereka memasuki tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 ini merupakan suatu hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh Allah bagi bangsa Israel mengenai penebusan tanah. Allah berfirman kepada Musa bahwa tanah yang nantinya ditempatkan oleh bangsa Israel itu sebenarnya bukan seutuhnya milik bangsa Israel. Jadi pemahamannya begini, ketika bangsa Israel menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan, Allah memberi masing-masing suku dari bangsa Israel itu tanah menjadi tempat tinggal mereka dan tempat bermata pencarian mereka. Tetapi perlu diingat oleh bangsa Israel bahwa tanah itu bukan milik mereka seutuhnya. Jadi mereka tidak memiliki hak penuh atas tanah itu untuk menjualnya. Namun Allah memberi hak untuk menggadaikannya dengan syarat bahwa tanah itu sudah ada hak menebus, atau artinya sudah memiliki sertifikat tanah dan sertifikat penggadaian tanah. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah membuat peraturan seperti itu karena Allah tahu benar bagaimana sikap dan sifat bangsa Israel, bangsa yang tegar tekuk ketika mereka dalam keadaan sulit. Berhubungan dengan hal itu,
Sekarang ini kita manusia juga berpikir bahwa tanah yang kita tempati sekarang ini, tanah yang kita tinggali sekarang ini, tanah yang menjadi tempat tinggal sekarang ini, mendirikan rumah-rumah kita dan kebun yang kita miliki sebagai tempat bermata pencarian adalah seutuhnya milik kita. Kita tidak sadar bahwa tanah ini seutuhnya milik Tuhan. Kita hanya diberi hak untuk mengolahnya. Jadi kita seenaknya menjual tanah karena kita berpikir tanah ini adalah milik kita. Kita tidak berpikir ke depannya bagaimana resiko ketika kita menjual tanah. Ada beberapa kasus yang ditemukan. Ada orang yang ingin terlihat kaya dengan hidup berfoya-foya, terlilit hutang banyak, menjual tanah peninggalan orang tuanya, sehingga ia sudah tidak ada tanah, sudah tidak ada tempat tinggal. Bersyukur sekarang ini ada pemerintah yang masih menolong dan membantu ketika dalam keadaan sulit dengan memberikan proyek perumahan dan bantuan-bantuan sosial, meskipun seringkali kita melanggar hukum. Tetapi bagaimana jika hidup di zaman perjanjian lama? Tidak ada proyek perumahan, tidak ada tanah yang harus ditinggali, tidak ada dana-dana pemerintah, dan keluarga semua mengalami kesusahan, pasti kita akan menjadi budak bagi bangsa lain. Allah tidak mau umat pilihannya menjadi budak karena sifat mereka. Karena itu Allah membuat hukum atau peraturan bagi umatnya. Terkait dengan pembacaan kita ini tentang hukum atau peraturan tanah di Indonesia, juga memiliki hukum yang disebut hukum agraria atau hukum pertanahan. Di sini kita tidak melihat apa saja yang dihasilkan dari tanah, tetapi di sini kita melihat kasus hukum agraria tentang sengketa tanah yang terjadi antara keluarga. Tanah juga dapat menimbulkan masalah dalam keluarga, kerabat pemerintah. Karena sengketa tanah, keluarga dengan keluarga sudah tidak lagi akur, saling membenci, sudah tidak saling menolong, saling berargumen untuk merebut hak tanah, padahal sudah ada pembagian tanahnya masing-masing. Tidak puas dengan harta dan tergila-gila ingin hidup kaya, seringkali melupakan keluarga sendiri, bersengketa tanah dengan keluarga sendiri. Dan masalah sengketa tanah ini pun seringkali terbawa-bawa sampai ke pengadilan. Dan ternyata masalah ini adalah kasus terbanyak yang terjadi di Indonesia. Seharusnya kita, keluarga lepas keluarga, saling membantu satu sama yang lain. Tetapi karena masalah hak atas tanah, kita sudah seperti orang asing. Sudah tidak saling sapa menyapa saat bertemu, sudah saling cuek menyuek, bahkan tidak ada kasih dan keadilan dalam keluarga. Dari kitab Imamat pasal 25 ayat 23 ini ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Pertama, hukum adalah peraturan. Hak atas tanah tidak dibuat untuk mempersulit hidup kita, tetapi dibuat untuk membantu kesulitan hidup kita. Kedua, hukum atau peraturan membuat ikatan persaudaraan semakin kuat, bukan semakin kendor. Ketiga, hukum dan peraturan hak atas tanah mengajarkan orang dapat bersikap sabar dan adil dalam pembagian tanah, dan perlu ada kesadaran dalam diri kita bahwa hukum itu dibuat oleh Allah, tanah ini milik Allah, kita juga milik Allah. Kita tidak memiliki hak mutlak atas tanah ini. Terpujilah firman Tuhan. Amin.